Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Robbi, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjunan kita, penghulu umat, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Nabi dan seluruh sahabatnya Nabi dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama wa khususon pada seluruh ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Manbarul Hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, kelancaran, panjang umur, dan keberhasilan yang pada intinya adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, yang semuanya insyaallah calon-calon ahli surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita kelancaran di dalam hal apapun, dan mewujudkan, melaksanakan, membuktikan, menyatakan semua yang kita cita-citakan, yang kita perjuangkan, insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan ini izinkanlah, mohon maaf Al-Fakir minta waktu, Al-Fakir mau mengijazahkan atau berbagi satu amalan, satu aurat, yang mana amalan atau aurat ini apabila kita dikelilingi hutang, dikelilingi kesusahan, dirundung cobaan ujian, kita hutang di mana-mana, yang nagih banyak berdatangan ke rumah. Sulit dan susah kita untuk menjawab kepada orang. Ya namanya orang lagi datang ke rumah, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau empat kali kita mau bilang apa? Kan bingung. Tuh, kita kadang-kadang ngumpat ya, kadang-kadang lari, kadang-kadang bilang ini enggak ada. Itu tidak akan mampu bertahan lama seperti itu. Kita bisa stres. Jadi oleh karena itu kita jangan bingung, kita jangan gusar, kita jangan putus asa,
kita jangan stres, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa ke hadapannya, merintih keharibaannya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah di sini nanti Al-Fakir dijajahkan cara kaifiat supaya kita terbebas daripada itu. Ya, supaya kita rezeki banyak, uang gampang, sehingga hutang kita bisa lunas dengan mudah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semua muskilat, kesusahan, kebingungan, kesempitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya kalimah-kalimah yang mulia yang kita bacakan untuk zikrullah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum kita ke acara inti, kita punya tugas yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah ngaji. Kita harus ngaji. Makanya para ulama ussalaf, beliau semua punya torekat masing-masing. Ada yang bertorekat samaniyah, ada yang bertorekat sanusiyah, ada yang bertorekat naqsyabandiyah, ada yang bertorekat qadariyah, ada yang bertorekat anbasyiyah, berbagai macam pegangan torekat. Tapi kalau ditanya oleh kita, Mama, torekatnya torekat apa? Tetap beliau bilang, aing torekat ngaji. Itu kalau bahasa Banten kan, aing kalau bahasa Banten. Jadi kalau mungkin kalau daerah Jawa mungkin inyong torekat ngaji. Kalau bahasa Jawa, kalau orang Jawa. Ya mungkin kalau bahasanya beda, tapi tujuannya tetap aku torekat ngaji. Jadi ngaji itu adalah peringkat atas. Peringkat atas. Karena apapun yang kita pegang, tapi kalau kita tidak ngaji, akan semrawut. Makanya ada orang yang bertorekat tapi tidak ngaji, tersesat. Masa ada orang torekat tidak sholat 5 waktu? Masa ada orang torekat membolehkan tidak sholat? Jadi aturan-aturan syariat yang telah digariskan oleh Allah, oleh Nabi kita, pas dia sudah bertorekat, macam-macam ngutak-ngatik yang sudah qot'i, yang sudah wajib, dibilang nggak wajib, macam-macam. Inilah torekat sesat. Kenapa torekat ini bisa sesat? Karena tidak ngaji. Jadi ilmu syariat itu adalah peringkat pertama. Jadi kita harus pertama syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu tauhid tentang ketuhanan. Ilmu fikih tentang kita ubudiyah, ibadah yang berkaitan dengan badan. Dan ilmu tasawuf. Ini adalah ilmu yang memperbaiki tentang batin kita. Jadi 3 ilmu ini adalah ilmu syariat, harus kita belajar. Kalau kita tidak belajar, hukumnya dosa. Dan kita akan tersesat kalau kita tidak belajar ilmu syariat. Tuh, makanya ini yang kita gali, yang kita kaji sekarang adalah ilmu syariat, yaitu seputar ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tapi ya kadang-kadang menyabit juga tentang ilmu tarekat dan al-hikmah. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Tetap tidak akan bisa dipisahkan. Tetap tidak akan dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Syariat, tarekat, al-hikmah itu tetap ujung-ujungnya adalah ilmu Allah yang harus kita ketahui. Atau sangat bagus kalau kita mengetahui. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi tidak usah kita berdebat tentang ilmu ini. Tidak usah berdebat. Apa yang kita harus lakukan?
yang kita harus lakukan adalah belajar, 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 dan belajar. Karena begini ya, jadi ilmu syariat itu kalau kita menggali ilmu syariat, khusus ilmu syariat, ya mungkin berapa ribu kitab, berapa ratus ribu kitab, ya mungkin rumah kita saja nggak akan muat dengan kitabnya. Sampai mati kita tidak akan terbaca kitab itu. Hanyalah syariat saja. Ya oleh karena itu, ya kita kesana kesini. Ya maksudnya kesana kesini itu adalah kita syariat belajar, thariqat belajar, dan al-hikmat pun kita belajar. Insya Allah tidak akan ada perdebatan. Tidak ada yang merasa aku-akuan, nggak ada. Karena memang kita udah tahu. Tuh, karena pada dasarnya perdebatan itu, ya asalnya memang kita belum mengetahui. Jadi, karena memang pada dasarnya ilmu itu adalah kita diberinya oleh Allah hanya sedikit, ya akhirnya ini mengetahui ini mengetahui ini mengetahui ini tidak, ini mengetahui ini tidak. Akhirnya ketimpangan, ketidaktahuan di antara kita itu akhirnya dijadikan perdebatan. Makanya untuk apa berdebat? Tidak boleh berdebat. Yang penting kalau orang lain berpendapat seperti itu silahkan saja. Yang penting tidak zillah, tidak keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah. Sekarang Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tutfi'u an ahliha minal kubur. Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, la tutfi'u min ahliha harrul kubur. Jadi sedekah itu adalah bisa memadamkan panasnya atau menghilangkan panasnya kubur. Emang kubur panas, luar biasa panas sekali. Bagi siapa? Ya bagi orang yang amalnya jelek. Waktu di dunia beramalnya tidak baik. Makanya kuburnya jadi panas. Tapi kalau orang itu orang suka sedekah, insya Allah rasa panas di alam kubur itu nggak ada hilang. Alhamdulillah. Oleh karena itu ayo, selagi kita ada waktu, selagi kita ada umur, selagi kita ada kesempatan, ayo kita bersedekah. Menurut kemampuan kita masing-masing. Ya, sedekah itu nggak perlu besar. Seadanya aja, sekemampuan kita. Yang kecil pun nggak ada. Wa ilam tajidu, tidak menemukan untuk sedekah, babi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik pun itu jadi sedekah insya Allah. Terus, wa innama yastadhilul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Karena nanti di yaumal qiyamah, di alam mahsyar, kita adalah bernaung di bawah sedekah kita. Jadi sedekah itu nanti menaungi kita. Jadi orang pada panas, orang pada sakit, pada sengsara, pada menderita, pada tenggelam oleh keringat-keringatnya orang begitu banyak. Sehingga keringat itu adalah banjir keringat. Bahkan sampai kita benar-benar tertenggelamkan oleh keringat. Tapi bagi orang yang gelem, bagi orang yang senang, bagi orang yang suka bersedekah, insya Allah itu adalah tidak menemukan seperti itu. Insya Allahu. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Jadi intinya, ayo kita bersedekah menurut kemampuan kita masing-masing, besar, kecil, atau tidak ada besar, tidak ada kecil, setidaknya kita dengan kata-kata yang baik terhadap sesama. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena
kalimah baik pun yang kita lontarkan kepada sesama, memang kalau kita tidak punya untuk disedekahkan, itu pun adalah menjadi sedekah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti ya, yaitu pengijazahan atau berbagi. Berbagi kalau kita panik, banyak hutang, banyak nagih, sedangkan kita boro-boro untuk bayar hutang, untuk makan juga kita sengsara. Sulit kita, gelap pikiran kita. Ayo, mulai kita puasa. Puasa ya, di area Al-Hikmah itu tetap puasa itu nomor 1 lah. Harus maksudnya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya tidak apa-apa, tidak puasa. Tapi selagi kita mampu, ya utamanya kita berpuasa. Puasanya puasa apa? Ya puasa biasa saja. Puasa biasa saja. Nanti siangnya puasa, malamnya kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak 10.000 kali. Terus jangan lupa, kita dawamkan sholat sunnah tahajud ya. Jadi sangat istimewa kalau dibacanya ini, di wiridnya sholawat ini setelah sholat tahajud ya. Misalkan jam 12 kita tidur dulu, jam 12 bangun langsung baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumlahnya 10.000. Tiap malam. Tiap malam. Puasanya berapa? Puasanya cukupkan saja 5 hari saja. Wiridnya dawam ya. Wiridnya dawam. Insya Allah kalau kita ini amalkan, insya Allah hutang begitu banyak, insya Allah akan cepat terbayar. Rezeki yang seret akan mudah, lancar, berdatangan, melimpah ruah. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ini pakai hadorot. Hadorotnya tulis, tapi sebelum nulis hadorot, ringankan dulu tangan sebentar untuk subscribe ya, untuk subscribe, klik. Juga silahkan berdoa dan tulis doa itu di kolom komentar supaya doa kita diaminkan oleh banyak saudara-saudara kita. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena mengaktifkan tombol lonceng pun itu adalah merupakan suatu ikatan, suatu tali untuk mengikat persatuan kita, kesatuan kita. Ini pun menjadikan satu kemustajaban, kematian, kemanjuran bagi doa kita. Dan jangan lupa untuk di-share, dibagikan video ini nanti kepada siapapun hendak tolong saudara, kenalan, keluarga, supaya lebih bermanfaat. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Lillahi ta'ala. Tawadol, amalkan bagi yang menemukan video ini. Sekarang tulis hadratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asdami Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati Abi Wami, wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ini hadarat ini sangat penting sekali. Karena Allah tidak akan melihat kita, Allah melihat yang punya kemuliaan di hadapan Allah, yaitu adalah yang kita hadaratkan. Karena gini kan, kalau kita kan ya namanya kita orang yang banyak dosa, banyak salah, ibadah juga nggak bisa, yang dibaca juga kadang-kadang kurang begitu benar. Jadi Allah, kalau menurut persyaratan berdoa, wah kita ini jauh untuk dikabul, untuk diijabah. Oleh karena itu kita pakai hadarat. Insya Allah pakai hadarat ini adalah Allah melihat yang
kita hadarati itu. Karena beliau semua adalah punya kemuliaan di hadapan Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah menjadikan sababiah, menjadikan wisalah, menjadikan wasilah kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Innallaha ma'ana. Al-'afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.